teman-teman sekalian. Semoga segala aktivitas kita selalu produktif, tentu membawa kemanfaat, kebaikan kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, kesempatan kali ini saya ingin berbagi pandangan terkait dengan dua makhluk Tuhan yang diciptakan tetapi memberi nasihat yang begitu besar kepada kita, memberi ruang tafsiran yang menggugah nurani cara beragama kita sebagai bentuk renungan ya, bagaimana laku sosial kita, gerak sosial, interaksi sosial kita itu menjadi lebih berarti, terutama menyangkut sosial keagamaan kita sehari-hari. Yang pertama adalah capung. Makhluk capung ini biasanya dia hinggap di satu tempat, di pohon ke pohon yang lain. Nah, suatu ketika ada seorang anak, ia asyik berjalan dengan bapaknya di sebuah taman. Anak ini berceloteh kepada bapaknya, "Ayah, itu capung kok indah banget ya sebagai hewan, sebagai binatang." Seketika sang bapak mengelus punggung anaknya dan mengedukasi, memberi dia nasihat bahwa capung itu adalah hewan yang memang indah, cukup indah diciptakan oleh Tuhan. Dengan sayapnya ia bisa terbang kemana-mana dengan warnanya yang begitu mengkilau. Tetapi ada satu hal yang kamu harus tahu, bahwa capung itu ketika dia hinggap di pohon ke pohon yang lain, di situ ada banyak semut, pasti dia akan memangsa temannya sendiri, bahkan ratusan puluhan yang dia bisa mangsa. Apa pelajaran makna bagi kita? Bahwa melihat sesuatu itu jangan kita selalu menilai kebaikan itu pada model, bentuk, simbol sesuatu. Kerap kita menganggap orang itu soleh, orang itu baik, orang itu ahli ibadah karena model pakaian yang ia pakai sebagai simbol keagamaan. Sama halnya ketika kadang kita menilai orang itu jahat, bahkan menilai bahwa ini orang ahli neraka, bagi orang ini ahli maksiat, tapi ia tidak menyadari bisa jadi di akhir perjalanan hidupnya ia dipertemukan dengan kasih sayang Tuhan, dan justru itu membuka pintu taubat untuk menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, karena itu agama kita mengajak selalu, jangan kita mau selalu menilai sesuatu itu jauh, kemudian kita menghakimi, menjustifikasi karena simbol sesuatu. Bisa jadi orang sehari-hari kita tidak pernah lihat ia datang ke masjid, tidak pernah kita lihat datang ke pengajian taklim, tidak pernah kita lihat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi justru rahmat Allah datang di situ karena ada sesuatu kebaikan yang kita tidak tahu ternyata itu menjadi satu nilai rahmat di mata Tuhan. Atau justru sebaliknya, jangan kemudian kita menilai seseorang ini ahli surga, kemudian dia manusia yang paling baik di hadapan Tuhan karena kita sehari-hari melihat dia membaca buku, sehari-hari dia berpakai simbol keagamaan. Biarkanlah itu menjadi satu urusan Tuhan. Kewajiban kita bersama bagaimana memperbaiki diri kita masing-masing, melakukan nilai kualitas hidup tanpa harus menghakimi antara satu dengan yang lain. Teman-teman sekalian, yang kedua, Allah juga